Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi ceritanya nih ya, bentar, bukan ceritanya sih, kenyataan. Gua baru aja beli TV baru nih, yang Samsung. Jadi buat persiapan nanti gua jajan PS5. Nah, gua ini beli yang resolusinya 4K pastinya, biar makin afdol pas lagi main nantinya ya. Gue beli yang seri 8 TU8000 Crystal UHD. TV ini adalah Smart TV, bukan Android TV. Samsung menyebutnya sendiri dengan Super Smart TV. Nah, alasannya selain gue pengen nyobain OS-nya Samsung sendiri, yang mana kalau Samsung itu tuh pakainya Tizen ya, gue juga sebenarnya agak sedikit sebel sih sama bootingnya kalau Android TV. Kalau teman-teman ada Android TV di rumah pasti tahu dong, kalau misalkan kita pertama kali nyalain tuh suka ada muter-muter kayak gitu ya. Sebenarnya ya nggak masalah, cuma lebih kayak kenanya tuh greget aja sih. Terus kalau ditanya kenapa belinya Samsung, ya jujur aja nih, sebenarnya cuma masalah kebiasaan aja. Kayak ada brand trusted gitu loh di dalam diri sendiri. Selain di rumah bapak ibu gue juga pakainya Samsung, gue sendiri di rumah ini juga masih ada TV LCD Samsung yang udah nemenin gue dari awal nikah. Kira-kira udah 6 tahun sampai sekarang dan masih awet-awet aja ya. Jadi bukan perkara gue nggak mau nyobain brand lain sih, intinya soal kepercayaan aja. Di depan mata gue sendiri ini Samsung ya awet. Jadi kalau teman-teman mau beli brand yang lain itu ya pastinya karena teman-teman itu udah percaya sama brand itu dan terserah kenanya. Karena ya pasti setiap orang pengalamannya ya beda-beda ya. Balik lagi bahas TV-nya, pas pertama datang tuh ya biasa kayak gini, ada box-nya, terus juga ada buku petunjuk penggunaan, ada remote dan baterai AA, dapat kabelnya juga, dapat kaki-kakinya, dan semacam clipper kayak gini buat ngejepit kabel TV-nya di kakinya biar nggak berantakan. Enaknya kaki-kaki TV ini tuh nggak perlu pakai baut sih men, tinggal dimasukin aja kayak biasa begini ya, dan ada tandanya juga nih mana sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Pas di awal nyalain kita sebenarnya bisa langsung pairing sama remote-nya, tapi kalau mau sama handphone teman-teman juga bisa, dan nggak mesti sesama Samsung aja, yang penting install aplikasi SmartThings-nya. Tapi ya sejujurnya paling enak kalau pakai HP Samsungnya sendiri. Remote-nya tuh bentuknya kayak begini, lebih compact dan simple. Samsung menyebutnya dengan One Remote Control. Tombol-tombolnya kelihatan lebih minimalis, terus buat naik turunin volume sama channel juga modelnya digeser atas bawah kayak begini. Unik aja sih kalau gua ngeliatnya ya. Kayak remote Smart TV lainnya, kita juga bisa ngomong langsung ke remote-nya pakai voice gitu, pakai suara kalau lagi males ngetik. Dan di sini voice assistant-nya ya, kalau TV Samsung itu pakainya Bixby. Ngomong-ngomong ini tuh bobot TV-nya lumayan ya, asli beda banget sama TV-TV brand Android 43 inci yang sebelumnya udah pernah gue cobain. Kokoh aja gitu loh, dan panelnya juga nih teman-teman bisa lihat sendiri. Kokoh sih. Sekarang kalau ngebahas desainnya, sebenarnya ya khas TV-TV zaman sekarang ya, punya bezel yang tipis tapi di bagian bawahnya masih agak tebal sendiri. Wajar karena ini juga ada logonya di tengah bawah. Dan ada satu tombol lagi buat ngoperasiin kayak begini, yang biasanya tuh kepake kalau misalkan kita lupa naro remote-nya tuh ada di mana. Bagian belakang TV-nya gue suka ya, rapih begini kelihatannya, kayak ada cangkangnya lagi aja gitu sih, dan materialnya ini plastik. Ada 4 lubang lagi buat teman-teman kalau mau pakein bracket di tembok rumahnya. Buat port-portnya sendiri tuh ada 2 colokan USB, terus ada colokan HDMI ada 3, terus ada antena in, terus ada AV ya, colokan AVI, terus ada buat naruh kabel LAN juga, dan ada digital audio kabel optik. Buat speknya sendiri, TV Samsung TU8000 ini tuh punya resolusinya 3840 x 2160 pixel, mendukung HDR10 Plus ya pastinya ya Samsung gitu loh. Terus juga punya motion rate 120 plus, audionya 20 watt 2 channel, dan mendukung Dolby Digital Plus. Buat pengoperasian Tizen OS ini juga simpel banget, asli guys. Pas teman-teman lagi mencet tombol home kayak begini, itu beberapa aplikasi yang udah terinstall ada di bagian bawah. Ada Netflix, ada Prime Video, ada HBO Go, terus ada juga Apple TV, ya Apple. Terus juga ada YouTube, ada video.com, terus galeri, dan browser. Terus ini juga ada Spotify sih, gue nambahin sendiri, dan bisa juga nambahin aplikasi lainnya kayak Android TV aja sih pokoknya. Ada App Store-nya juga di sini yang teman-teman bisa install kayak View, Apple Music, dan yang lain-lain. Soal gambar dan warna yang dihasilin, aduh hai guys, udahlah asli cakep banget ini mas Samsung. 4K pula kan pastinya ya tajem. Ada 5 mode gambar nih yang dikasih, ada dinamis, standar,
natural, film, sama filmmaker mode. Terus juga bisa disetting lagi nih tingkat kecerahannya, kontrasnya, ketajamannya juga, dan yang lain-lain kayak begini. Favorit gue sih yang natural kayak gini aja, soalnya selain terangnya pas, warnanya juga lebih kayak apa adanya aja. Terus untuk motionnya sendiri ini kayak smooth banget sih, apalagi kalau misalkan kita lagi nonton Netflix misalnya. Keluaran suaranya juga ada 3 mode nih, ada mode standar, mode adaptif, sama memperkeras. Nah, soal keluaran suara kayak yang tadi gue bilang nih, 20 watt dan ada fitur Dolby-nya ini ya, yang bikin ini TV TU8000 berasa kayak pakai soundbar. Entah emang kuping gue yang norak atau gimana, yang jelas beda banget asli sama speaker-speaker bawaan TV yang selama ini pernah gue cobain. Dan ini otomatis jadi naikin level kuping gue nih dalam dengerin suara TV langsung dari TV-nya tanpa tambahan soundbar. Aduh. Suaranya tuh ibarat gimana ya, detailnya dapet, bassnya juga cakep. Di ruangan nonton gue nih yang ya kecil kayak gini, jadi berasa kayak lebih enak aja sih. Suaranya tuh kayak gimana ya, kayak menggaung-gaung gitu seruangan gitu loh. Aduh, gimana jelasinnya ya? Visualinnya gue bingung. Pokoknya ya intinya emang bagus lah, pokoknya speakernya nggak bohong gue. Fitur lain dari TV ini juga bisa dijadiin ambience mode dengan berbagai mode. Bisa dipilih juga lewat TV-nya kayak begini atau pencet logo ini di remote-nya. Disediain banyak pemandangan-pemandangan kayak gini nih, jadi TV-nya ya nanti akan nyala terus dan standby. Bisa juga pakai background belakang TV kita nih, jadi seakan-akan itu nyatu ya antara TV sama background-nya. Cuma ya ada kelihatan frame TV-nya aja sih. Intinya tingkat explore kita main-mainin TV ini tuh jadi lebih banyak sih ketimbang TV Android biasa. Buat produktivitasnya sendiri juga kita bisa sambungin TV ini ke Samsung DeX ataupun Microsoft 365. Jadi ini ya kepakainya kalau misalkan buat di kantor-kantor gitu sih, udah nggak perlu pakai laptop lagi selama file-filenya itu ada di Microsoft 365 tadi ataupun di HP kita. Layar TV ini juga nggak mantul-mantul banget, jadi tuh kayak ibaratkan kalau teman-teman pakai handphone itu anti goresnya tuh matte ya, bukan yang glossy. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke ruangan teman-teman kayak gimana. Kalau di belakang teman-teman atau di depan TV-nya ada sumber cahaya, ya pastinya lebih mantul lah. Nah, Smart TV ini tuh konektivitasnya ya tentu aja pakai WiFi ya, biar simple. Dan sebenarnya bisa juga tethering pakai handphone kalau misalkan internetnya tuh lagi mati. Pakai kabel LAN juga bisa, kan tadi udah gua kasih tahu portnya tuh ada di belakang. Dan pertanyaannya, apakah bisa buat nonton TV biasa tanpa internet? Dan jawabannya bisa. Oke, nih kayak biasa ya, gue cobain pakai antena indoor gue yang gue colokin di samping TV-nya. Terus gue pilih sumber, habis itu gue pilih TV, dan ya udah habis itu biarin aja secara otomatis nge-search sendiri TV-nya sampai akhirnya voila. Ini dia, dapat tayangan digital ataupun analog biasa. Nah, terakhir yang gue suka dari TV ini tuh kalau kita mau main PS, selama kabel HDMI-nya nyolok di TV, kita tinggal pencet aja stick PS-nya tuh kayak biasa kalau kita mau main ya. Dan TV-nya akan ikut nyala dan langsung nampilin PS-nya. Nah, ini nih, lagi-lagi yang gue bilang lebih cepet ya ketimbang TV Android. Sama kalau mau matiin sama nyalain TV-nya tuh ada animasi ketutup sama kebuka gini. Suka aja sih gue ngelihatnya, beda aja gitu ya. Nggak langsung gelap mati gitu kayak TV-TV pada umumnya. Dan pada akhirnya gue bisa ngasih kesimpulan kayak gini guys. TV ini tuh kalau ngelihat di e-commerce lokal ya harganya itu 5.300.000. Apakah worth it segitu? Gue bisa langsung jawab ya. Karena ya mungkin ya TV-TV Android lainnya itu yang 4K juga dan 43 inci juga palingan harganya tuh antara 3 sampai 4 jutaan. Yang mana selisihnya tuh nggak jauh-jauh banget sama TV Samsung ini.
Ya karena kalau dari gue pribadi ya, gue tuh mikirnya ini ya TV buat jangka panjang aja. Secara kayak yang tadi gue bilang, gue udah pakainya 6 tahun. Terus bapak ibu gue juga udah pakai TV-nya kayaknya ada kali 9 tahun ya. Dan aman-aman aja sampai sekarang. Urusan servis juga kalau Samsung ya banyak lah. Jadi ya saran gue kalau temen-temen ada duit longgar nih ya, kalau ada aja dan pengen upgrade TV di rumah atau malah nambah TV lagi, coba deh yang ini dulu. Tapi kalau duitnya mentok gitu ya buat TV-TV Android lain ya udah nggak apa-apa. Dan kalau duitnya juga mau di hold dulu gitu, mau ditahan dulu jajannya, ya udah nggak apa-apa juga. Gue maklumin kok. Ini juga lagi pandemi ya guys. Ya intinya sih ya, gue cuma mau sharing aja apa yang gue rasain dari TV Samsung TU 8000 ini. Makanya tadi gue cerita dari awal sampai sekarang. Dan oh iya, gue lupa. Daya TV ini atau colokannya itu makan wattnya 130 watt maksimal ya. Dan ya udah paling segini aja cerita gua, video gua, experience gua pakai TV Samsung seri 8 ini TU 8000. Semoga bisa ngebantu teman-teman kali-kali ya lagi ada yang nyari TV sekarang-sekarang. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan dong share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.